Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini akan menjelaskan tentang problematika pendidikan anak dalam keluarga. Lalu anggota kami di antaranya ada Dwi Nurtifa, Ibnu Sani Rahayu, saya sendiri, dan ada Irfan Revansah. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama itu tentang pola pendidikan anak dalam keluarga perspektif Islam yang akan dijelaskan oleh Dwi Nurtifa. Silakan waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola pendidikan anak dalam keluarga perspektif Islam. Pendidikan anak menurut pandangan Islam yang harus dilakukan dalam keluarga adalah dengan menggunakan beberapa pola pendidikan. Nah, pola dapat disebut juga sebagai metode yang merupakan suatu cara untuk dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai atau materi pendidikan pada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, sebagai salah satu komponen penting pendidikan dalam proses pendidikan, pola atau metode dituntut untuk selalu dinamis, sesuai dengan dinamika dan perkembangan peradaban manusia. Pola atau metode pendidikan agama dalam Islam pada dasarnya mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga dan sahabatnya. Karena segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi dari kandungan Al-Quran. Di sini adapun dalam pelaksanaannya, Nabi memberikan kesempatan pada para pengikutnya untuk mengembangkan cara sendiri, selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi. Abdurrahman Al-Nahlawi dalam bukunya Usulu Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Asalibiha mencoba mengembangkan metode pendidikan Qur'ani. Yang disebut metode pendidikan Qur'ani ialah salah satu metode pendidikan yang berdasarkan kandungan Al-Qur'an. Dalam hal ini, segala bentuk upaya pendidikan didasarkan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Al-Quran selain berfungsi sebagai sumber nilai yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan, juga dapat dijadikan sebagai sumber dalam melakukan tindakan pendidikan. Tujuan pendidikan Qur'ani diarahkan kepada suatu hasil yang bersifat fisik, mental, dan spiritual. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang akan membentuk kepribadian peserta didik. Nah, tujuan yang bersifat fisik yaitu tingkah laku yang tampak secara nyata, berupa tindakan-tindakan pengalaman, ibadah, ritual. Sedangkan tujuan yang bersifat mental berkaitan dengan tanggung jawab pengembangan intelijensi yang mengantarkan peserta didik kepada kebenaran tertinggi melalui penyajian fakta-fakta yang relevan dan memadai, di mana fakta-fakta itu dapat memberikan kesaksian dan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, bertujuan untuk mendorong dan mengantarkan peserta didik kepada berpikir logis dan kritis. Sementara tujuan spiritual berkaitan dengan kualitas-kualitas rohaniah manusia yang mengarah pada perwujudan kualitas kepribadian yang bersifat rohaniah dan penampakan pengaruhnya pada perilaku yang nyata dalam tingkah laku, akhlak dan moralitas yang mencerminkan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga dapat menggunakan pola atau metode pendidikan Qur'ani. Adapun pendidikan Qur'ani yang dapat dilakukan dalam pendidikan agama dan keluarga diantaranya yaitu akan dilanjutkan oleh Ibnu Sandi. Untuk yang selanjutnya, pendidikan
Yang pertama yang diberikan dari orang tua kepada anaknya itu pendidikan akhlakul karimah yang harus diberikan. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan akhlakul karimah pada anak-anaknya, dan pendidikan akhlakul karimah sangat penting untuk diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan gunakanlah suaramu, dan sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara himar. Quran surat Al-Luqman ayat 19. Dari ayat ini telah menunjukkan dan menjelaskan bahwa tekanan pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah laku sopan dalam berperilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. Lalu pendidikan yang kedua adalah pendidikan akidah. Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah, di mana akidah itu merupakan inti dari dasar keimanan seorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Sejalan dengan firman Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran padanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, benar-benar merupakan kedoliman yang besar." Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan dasar pedoman hidup seorang muslim. Lalu poin selanjutnya ada tujuan pendidikan anak dalam keluarga yang akan dibawakan oleh Ervan. Silakan. Ervan, maaf mic-nya belum dinyalain. Ervan, ada? Tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Hoghi menyebutkan bahwa pendidikan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Prinsip pendidikan menurut Hoghi tidak menekankan pada siapa pelaku, namun lebih menekankan pada tujuan dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya, tujuan pendidikan meliputi pendidikan fisik, pendidikan emosi, dan pendidikan emosional. Sosial. Pendidikan fisik mencakup semua aktivitas yang bertujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dengan menyediakan kebutuhan dasarnya. Pendidikan emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti terasa asing dari teman-temannya, takut, atau mengalami trauma. Pendidikan emosi ini mencakup pendidikan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan untuk mengetahui resikonya. Pendidikan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsistensi dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 3. Sementara itu, pendidikan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Yang poin selanjutnya ada tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Kelahiran anak dalam suatu keluarga selain memberikan kebahagiaan tersendiri juga menimbulkan tugas baru bagi kedua orang tuanya, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikannya. Islam memandang anak adalah amanah Allah yang harus dipelihara dengan baik dari segala sesuatu yang membahayakan, baik yang berhubungan dengan badannya maupun rohaniah. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Beberapa hal penting dalam menegakkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, diantaranya sebagai berikut. Menurut ayat di atas, ibu didorong untuk mengasuh anak-anaknya. Pengasuhan ini terlihat pada saat mulai kehamilan, yang berarti keamanan anak dan segala sesuatu yang bersifat keduniawian pada saat dalam kandungan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan seorang ibu pada dasarnya seorang pengasuh anak,
bahwa dia tidak secara langsung ditugaskan untuk mengasuh anak sendirian, akan tetapi peran seorang ibu juga memberikan pendidikan dari usia dini hingga ke jenjang pendidikan formal. Lalu ayat ini juga menjelaskan tentang tanggung jawab seorang bapak untuk menghidupi anak-anaknya. Seorang suami adalah orang yang bertanggung jawab bagi kesejahteraan anggota keluarganya dan untuk menyediakan alat memenuhi pangan, pakaian, tempat berteduh, dan kebutuhan lain untuk istrinya atau mereka yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga anak-anaknya. Jadi ayah berperan penting dalam kehidupan, juga bertanggung jawab untuk membiayai dan memelihara anak-anaknya. Yang ketiga, pendidikan yang menyangkut anak sebaiknya dirundingkan oleh kedua orang tua. Kejujuran ibu ayah sekalipun seorang ibu atau ayah angkat sangat penting dalam memelihara anak. Ketika keseimbangan antara hak dan tanggung jawab orang tua atas anak tercapai dengan cara memberikan pendidikan akidah, pendidikan agama, dan pendidikan akhlak yang tepat dalam seluruh aspek pada diri anak, merupakan tanggung jawab utama setiap orang tua sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi dan situasi bagaimanapun. Dalam hal ini, kedua orang tua harus memberikan pendidikan di lingkungan keluarga serta menyerahkan kelembagaan tertentu dalam bidang pendidikan. Lalu ada juga dalam menciptakan keluarga yang kondusif, para orang tua hendaknya memperhatikan suasana harmonis dan kondusif dalam keluarga sehingga memungkinkan pertumbuhan anak secara normal yang diantaranya meliputi sikap orang tua terhadap anak, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan anak yang tidak diperhatikan akan mematikan rasa ingin tahu yang berdampak pada anak menjadi masa bodoh lah gitu, bodoh amat atau bersikap tidak peduli. Lalu ada juga bermain. Bermain dengan orang tua itu harus learning by playing gitu ya. Jadi dalam setiap permainan itu harus ada maknanya, harus ada artinya gitu, harus ada yang bisa dipetik oleh si anak tersebut. Lalu memberikan keteladanan bagi anak. Jadi keteladanan orang tua itu ya harus terlihat, harus bisa sebagai contoh bagi hukuman fisik ini menimbulkan banyak dampak negatif. Contohnya emosi anak atau ya fisiknya juga kan bisa kacau gitu kalau hukuman dari orang tuanya menggunakan fisik. Nah, lalu memberikan perhatian pada kebutuhan anak. Anak memerlukan untuk bisa bermain atau bisa belajar, ya pokoknya harus dicukupilah kebutuhan anak agar dia bisa mandiri atau agar dia bisa berkreasi sendiri. Lalu ada poin berikutnya, kajian perilaku anak dalam keluarga yang akan dibawakan oleh Ervan. Kajian perilaku anak dalam keluarga, menurut Hurlok bahwa perkembangan sosial anak merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Proses sosialisasi ini terpisah tetapi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Hurlok, antara lain belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang tepat diterima di masyarakat. Kedua, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Ketiga, mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan ketiga tahap proses sosial ini, individu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Individu sosial dan B. Individu non-sosial. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, ada 4 tingkat perkembangan anak, yaitu usia anak 0 sampai 1 tahun, yaitu trust versus mistrust, pengasuhan dengan kasih sayang yang tulus dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi menimbulkan trust pada bayi terhadap lingkungannya. Apabila sebaliknya akan menimbulkan mistrust, yaitu kecemasan dan kecurigaan terhadap lingkungan.
Usia 2-3 tahun yaitu autonomi versus shame and doubt. Pengasuhan melalui dorongan untuk melakukan apa yang diinginkan anak dan sesuai dengan waktu dan caranya sendiri dengan membimbing orang tua atau pendidik yang bijaksana. Maka anak akan mengembangkan kesadaran autonomi. Sebaliknya, apabila pendidik tidak sabar, sebaiknya banyak melarang anak akan menimbulkan sikap ragu pada anak. Hal ini dapat menunjukkan semua membuat anak merasa malu. Usia 4-5 tahun yaitu inisiatif versus guilt, yaitu pengasuhan dengan memberi dorongan untuk bereksperimen dengan bebas dalam lingkungannya. Pendidik dan orang tua tidak menjawab langsung pertanyaan anak, maka mendorong anak untuk berinisiatif. Sebaliknya, bila anak selalu dihalangi, pertanyaan anak disepelekan, maka anak akan selalu merasa bersalah. Usia 6-11 tahun yaitu industri versus inferiority, bila anak dianggap sebagai anak kecil baik oleh orang tua, pendidik maupun lingkungannya, maka akan berkembang rasa rendah diri. Dampaknya anak kurang suka melakukan tugas-tugas yang bersifat intelektual dan kurang percaya diri. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok tentang pendidikan anak dalam keluarga. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok Pan, Pareman record nak.